Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan beberapa soal-soal tentang segitiga yang menjadi materi pembahasan kita pada bab ini. Ya, mari kita bahas soal-soal tersebut ya. Nah, soal yang pertama. Oke. Pada segitiga PQR di atas, panjang PT sama dengan TS sama dengan SR. Dan yang ditanya adalah hitunglah luas segitiga PQT. Oke, kalau kita perhatikan pada gambar segitiga yang ditunjukkan, bahwa segitiga PQT itu adalah segitiga yang terletak di bawah nih. Ya. Oke. Lalu sekarang kita tinjau untuk panjang sisi yang sama yang disebutkan pada soal, di mana panjang PT sama dengan panjang TS sama dengan panjang SR. Dan di situ ditunjukkan bahwa keseluruhan panjang sisi dari P sampai R adalah 15 cm. Nah, karena 15 cm itu dibagi menjadi 3 sisi yang sama panjang, berarti 15 dibagi 3. Sehingga masing-masing panjangnya adalah 5 cm. Itu ya. Nah, kemudian karena kita hanya mau menghitung luas segitiga PQT saja, di mana segitiga PQT ini adalah bagian ya dari segitiga PQR ya secara utuh, maka untuk luas segitiga PQT bisa kita peroleh dengan cara mengurangi luas segitiga PQR ya, luas segitiga yang besar kita kurangi luas segitiga yang putih ini ya, yaitu luas segitiga TQR. Itu dulu konsep pertamanya. Oke, lalu mari kita tinjau satu persatu untuk luas segitiga PQR dan juga luas segitiga TQR-nya. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang pertama, untuk luas segitiga PQR di sini bisa kita peroleh dengan cara, karena segitiga PQR ini menunjukkan segitiga siku-siku, berarti bisa kita gunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi ya, dimana alasnya adalah PQ ya, lalu tingginya adalah QR. Oke, sehingga diperolehlah setengah dikali 12 dikali 9. Oke, ini kita coret. 12 bagi 2 sama dengan 6, sehingga diperolehlah luas segitiga PQR adalah 54 cm kuadrat. Oke, nah sekarang untuk segitiga TQR ya, kalau kita menggunakan konsep rumus luas segitiga yang sama, yaitu A setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini kita tidak bisa langsung melihat siapa yang menjadi alas dan juga tingginya. Oke, tetapi coba kita perhatikan segitiga yang sama ya. Lagi-lagi kita kembali ke segitiga PQR, bahwa ada rumus yang lain yang bisa kita gunakan sebagai luasnya, yaitu setengah dikali, nah alasnya saya ganti menjadi PR ya. Ini coba, kalau ini menjadi alas segitiga PQR, maka harus ada garis tinggi yang menjadi garis tinggi dari segitiga PQR tersebut. Oke, kita anggap ini garisnya lurus ya. Nah, di sini Ibu tarik sebuah garis tinggi, yaitu garis AQ. Artinya bahwa luas segitiga tersebut juga bisa diperoleh dengan cara setengah dikali alasnya adalah si PR dikali dengan garis tingginya adalah garis yang sudah kita buat tadi, yaitu si AQ. Itu ya. Nah, kalau ini kita substitusi kembali, berarti menjadi setengah dikali 15 dikali AQ. Oke, itu dia. Berarti kalau kita gunakan rumus luas segitiga yang sama, yaitu luas segitiga PQR sama dengan setengah dikali 15 dikali AQ, dan besarnya nih
besar luasnya sama dengan 54 cm², maka kita akan bisa mendapatkan berapa sih panjang garis tinggi AQ-nya. Ya, 15/2 AQ sama dengan 54 cm², maka diperolehlah AQ sama dengan 54 dikali 2/15. Ya, atau panjang AQ sebesar ini sama-sama kita bagi 3, maka didapatlah 15 bagi 3 5, 54 dibagi 3 sama dengan 18. 18 dikali 2 sama dengan 36/5 cm. Ini tidak perlu kita ubah dulu jadi bentuk desimal. Ya. Nah, setelah dapat panjang AQ, nah artinya untuk segitiga QTR yang mau kita tentukan di sini, ya, bisa kita cari menggunakan garis tinggi tersebut, yaitu luas segitiga TQR itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, di mana alas yang kita gunakan, karena ini kita membicarakan segitiga TQR ya, TQR. Nah, garis tingginya tadi sudah ada nih, garis AQ. Berarti alas yang kita gunakan adalah sisi TR. Kenapa begitu? Karena ingat, antara alas dan tinggi suatu segitiga dia harus tegak lurus. Gitu ya. Jadi alasnya TR sedangkan tingginya adalah garis AQ yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita substitusi masing-masing panjang sisinya, yaitu setengah dikali 10 dikali 36/5. Kita hitung ya, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 1 dikali 36 hasilnya adalah 36 cm². Nah, kalau sudah diperoleh seperti itu berarti bisa langsung kita dapat luas segitiga PQT-nya tadi. Ya. Jadi luas segitiga PQT sama dengan luas segitiga PQR dikurang luas segitiga TQR. Oke, maka diperolehlah 54 cm² dikurangi 36 cm², dan hasilnya adalah 18 cm². Itu dia. Oke, bisa ya. Nah, kita ke soal berikutnya. Oke, pada gambar segitiga di atas, sisi DB tegak lurus dengan AC. Ya, DB tegak lurus dengan AC, makanya di sini ada tanda siku-siku. Oke. Panjang AB adalah 9 cm dan panjang BC adalah 6 cm dan DE adalah 5,9 cm. Dan yang ditanya adalah hitunglah luas bangun AECD. AECD di situ adalah daerah yang berwarna biru. Nah, kalau kita perhatikan, bangun tersebut itu terbentuk dari dua buah segitiga yang berdempetan. Oke, yang pertama ada segitiga AED, ya. Jadi luas AECD itu sama dengan luas segitiga AED. Oke, ini luas yang pertama. Kita jumlahkan dengan luas segitiga yang kedua, yaitu segitiga DEC. Ya. Oke, kalau kita sekarang perhatikan untuk segitiga AED di sini. Bisakah kita gunakan rumus setengah kali alas kali tinggi? Oke, karena yang diketahui di sana adalah sisi DE-nya saja. Kalau ini kita gunakan sebagai sisi alas, maka ingat tingginya harus tegak lurus terhadap alasnya. Nah, karena tanda tegak lurusnya terdapat di titik B, berarti garis tinggi yang kita gunakan adalah si AB, yang panjangnya adalah 9 cm. Kita tuliskan ya, berarti setengah dikali DE dikali AB. Begitu juga untuk luas segitiga DEC. Ya, setengah dikali alasnya adalah DE dikali dengan garis tingginya adalah sisi BC. Seperti itu. Ya.
Baru kita substitusi masing-masing panjang sisinya nih. Berarti setengah dikali 5,9 dikali 9. Lalu dikurang setengah dikali 5,9 dikali 6. Nah, 6 di sini bisa ya. Kita coret 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang kita hitung berapakah nilai dari setengah dikali 5,9 dikali 9. Oke, dan hasilnya adalah 26,55. Kita kurangi dengan 5,9 dikali 3 dan hasilnya adalah 17,7. Sehingga luas bangun AECD AECD yang merupakan, ini harusnya tambah ya, Ibu salah tulis ini. Oke, kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah berapa nih? Oke, benar sekali, 44,25 cm kuadrat. Gitu ya. Oke. Soal berikutnya. Oke. Pada gambar di atas hitunglah segitiga PQS. Segitiga PQS ini adalah segitiga siku-siku yang terletak di bagian bawah. Nih. Dan ternyata kalau kita perhatikan gambarnya dia adalah segitiga siku-siku. Berarti bisa diperoleh luas segitiga PQS adalah setengah dikali PS dikali SQ. Gitu ya. Yaitu setengah dikali 9 dikali SQ-nya ini melintang dari ujung ke ujung ya. Berarti kita harus jumlahkan ST ditambah TQ, yaitu 18 cm. Kita coret 18 bagi 2, 9. 9 kali 9, 81 cm. Gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah luas segitiga SQR. Nah, segitiga SQR ini bukan segitiga siku-siku, tetapi ada tanda siku-siku di sana. Yang artinya kita juga bisa gunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi, di mana alasnya adalah ini nih, ya. Tanda siku-siku itu menunjukkan bagian alas dan tingginya secara langsung, ya, yaitu setengah dikali SQ dikali TR. Oke, berarti setengah dikali 18 dikali 6 cm tingginya. Kita coret 18 dibagi 2, 9. 9 dikali 6, 54 cm kuadrat. Oke, itu dia ya. Nah, berarti untuk luas bangun PQRS, ini termasuk bidang segi 4. Ya, berarti total secara keseluruhan. Berarti kita jumlahkan saja luas segitiga PQS ditambah dengan luas segitiga SQR, yaitu 81 cm kuadrat ditambah 54 cm kuadrat, dan hasilnya adalah 135 cm kuadrat. Itu dia ya. Oke. Jadi di sini diingat untuk konsep luasnya, kalau kalian menggunakan rumus setengah kali alas tinggi, maka pastikan bahwa alas dan tingginya harus saling tegak lurus. Itu ya. Oke, setelah ini kita lanjut ke video selanjutnya untuk part 2-nya. Ya, terima kasih.